Suamiku ketahuan selingkuh, dia menyesali perbuatannya, meminta maaf, meminta diberikan kesempatan, dan kami mulai kembali rujuk. Aku berusaha untuk menerima dia lagi, memaafkan dia lagi, dan ikhlas dengan apa yang dia lakukan. Dia juga sebagai suami sudah melakukan partnya untuk berusaha memperbaiki hubungan kami. Dia sudah sering kali minta maaf, mencoba membuktikan dirinya sudah berubah. Tapi kenapa ya Mi, aku masih sangat trauma, overthinking, sulit kembali percaya, dan terus mengungkit-ngungkit perbuatannya, sehingga di dalam hubungan kami yang lagi berusaha rujuk ini, kami malah jadi sering kali berantem. Rumah tangga rasanya seperti di neraka. Aku mau banget Mi, gak seperti ini terus. Aku juga udah lelah dan udah capek, tapi kepalaku gak mau berhenti berpikir yang buruk-buruk. Aku harus apa? Harus gimana Mi? Aku gak mau begini terus. Gimana? Relate sama kondisi seperti ini? Apakah teman-teman termasuk salah satu yang lagi mengalami hal seperti ini? Jadi sedang rujuk bersama suami, sedang berupaya untuk memperbaiki rumah tangga, baik kita maupun suami. Kita banyak introspeksi, suami banyak berusaha membuktikan bahwa dirinya berubah, tapi kami bukan semakin dekat, malah semakin jauh karena jadi lebih sering berantem. Yang disebabkan karena aku overthinking, ngungkit-ngungkit terus, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman relate sama kondisi ini, Mimi cuma mau bilang, teman-teman alhamdulillah sehat, normal, wajar, dan baik-baik saja. Jadi perlu diketahui bahwa suami ketahuan selingkuh, apalagi kalau misalnya ya ketahuan selingkuhnya itu kita sampai tahu kalau dia ini pakai hati sama perempuan itu, atau bahkan kita sampai menemukan bukti-bukti yang seharusnya kita nggak lihat. Contoh, chat-chat yang akhirnya terbaca semua, saling kirim gambar antara suami dengan si Falak itu, sehingga kita ngelihat semua tuh foto-foto mereka yang mereka saling kirim, atau mungkin berbagai macam bukti-bukti yang kita sempat lihat. Entah itu misalnya bisa jadi juga bukti kalau dia pada check-in dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, perselingkuhan seperti ini, bahkan perselingkuhan yang ringan sekalipun ya, bahkan perselingkuhan yang ringan sekalipun saja, itu sudah merupakan tamparan yang sangat menyakitkan dan luar biasa dalam luka yang disebabkannya ketika ini udah berhubungan dengan perselingkuhan atau pengkhianatan suami. Apalagi kalau perselingkuhan yang dilakukan sama suami, kita sampai tahu seborok-boroknya, sedalam-dalamnya semua bukti-buktinya, dan kita sampai bener-bener ngerasain sendiri ini suami kita tuh pakai hati gitu loh. Kok semenjak sama, dan akhirnya kita flashback gitu kan, oh kenapa dia jadi selalu mengorbankan waktu sama anak-anak, kenapa dia kemarin gak bisa nemenin aku ini, gak bisa nemenin aku itu, kenapa dia kemarin beliin aku ini. Pokoknya begitu kita flashback, alasannya adalah karena segitunya suami berusaha untuk bisa sama itu Falak gitu ya, sama tuh pelakor. Nah, kondisi perselingkuhan yang seperti ini pastinya akan menyebabkan luka yang lebih dahsyat dan lebih parah lagi, sehingga sudah pasti kita akan jadi orang yang quote unquote gitu ya, sulit untuk mengendalikan pikiran dan itu normal. Luka di jiwa, luka di batin itu sebenarnya sama aja dengan luka di fisik. Teman-teman kebayang ya, kalau kita ditusuk orang dadanya dalam sekali ya, pisaunya masih menancap di sini. Mungkin nggak yang kita lakukan adalah lari maraton di Senayan sambil ketawa-tawa dengan kondisi dada berdarah-darah dan pisaunya masih menancap di sini? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Yang terjadi apa? Ketika kita ditusuk misalnya dadanya atau bagian mana saja, pisaunya masih ada di situ, berdarah-darah, bercecer-ceceran, yang kita lakukan adalah teriak-teriak kesakitan, menangis, meminta pertolongan, dan artinya memohon sama Tuhan, ya Allah gue gak sanggup ya Tuhan, gak sanggup, ini sakit banget, tolong help me, gak mau kayak gini, gak mau kayak gini. Udah pasti ketika kita terluka sangat sakit dan sangat dalam, kita akan meronta, kita akan berontak, kita akan gak terima, kita akan merasa sangat tersakiti. Meskipun di waktu yang bersamaan kita akan teriak-teriak meminta pertolongan, mencari pertolongan, mencari bantuan untuk bisa sembuh. Nah, kurang lebih luka di batin juga begitu. Kayak tadi Mimi bilang, luka yang disebabkan karena pengkhianatan suami atau perselingkuhan suami ini merupakan luka yang menurut Mimi salah satu luka dalam rumah tangga yang sangat dalam, sangat besar, dan dampaknya luar biasa menyakitkan dan memberikan penderitaan buat kita para istri. Makanya wajar ketika kita diberikan ujian suami berselingkuh, kitanya merontak ya, kitanya menangis tidak berhenti-berhenti, mengungkit-ngungkit, overthinking,
Dan trauma itu adalah bentuk dari rasa sakit yang kita rasakan. Makanya kita menjadi seperti itu, bersikap seperti itu. Tadi Mimi bilang, ini semua adalah fase yang normal. Semua orang yang tersakiti, yang sedang merasakan sangat sakit karena ada lukanya, pasti akan mengalami hal ini. Pertanyaannya, bisa sembuh nggak, Mi? Nah, jawabannya sama dengan luka yang ada di badan kita ya. Kalau kita terluka di bagian badan, ketusuk apa segala macam, kalau kita datang berobat ke tempat yang tepat, dirawat, diobatin, pisaunya misalnya diangkat, lalu lukanya dibalut, diobatin, diituin perlahan, tapi pasti dia akan sembuh total, ketutup sempurna sampai akhirnya kita bisa berfungsi lagi seperti biasa. Jadi kalau kita lagi terluka, kemungkinan untuk bisa pulih, kembali bahagia lagi sehingga berfungsi maksimal setiap hari seperti biasa, itu sangat bisa kita dapatkan, baik itu karena luka fisik maupun karena luka batin. Yang penting cara berobatnya, cara pulihnya benar, cara-caranya tepat. Dan yang paling utama nomor 1 ini, dari diri kitanya ada keinginan untuk pulih, ada keinginan untuk sembuh, ada keinginan untuk bisa merasakan kembali bahagia. Tujuan utamanya adalah ingin pulih dan bahagia. Ini udah fardu hukumnya, bahwa kita memiliki keinginan itu fardu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya keinginan suami baik, suami berubah, punya keinginan waktu bisa diputer lagi, bisa nggak sih gue nggak usah tahu ini semua, bla bla bla. Pokoknya selama masih punya keinginan-keinginan yang di luar dari daya upaya kita, yang di luar dari kendali kita, tentu akan sulit. Tapi kalau keinginan itu sejalur, kita hanya punya satu keinginan, ingin pulih dan ingin sembuh, ingin bahagia lagi, tentu akhirnya ikhtiar kita kan juga menjadi fokus. Dan kalau udah fokus ngerawatnya, sudah secara pasti akan ada peningkatan, perkembangan sama kondisi mental kita. Bisa banget kembali pulih dan bahagia tuh bisa banget ya, rumah tangga kembali terasa seperti sebelum ada kejadian ini, bahkan lebih bahagia. Itu bisa banget teman-teman, sangat bisa diraih. Makanya harus sadar dulu kalau kita ini istilahnya pesakitan, orang yang sedang terluka, orang yang sedang membawa penyakit, sehingga yang harus kita lakukan adalah mengobatinya. Jangan kita tolak, jangan kita denial. Jadi diterima dulu ya teman-teman, jangan denial. Denial itu seperti apa sih? Denial misalnya gini, Mimi aku nggak mau kayak gini, please tolong help me, aku mau cepet sembuh, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau kayak gini, Mi. Itu namanya denial. Jadi menutup mata dan tidak mau merasakan sakitnya ya, mau cepet-cepet bisa pulih. Sama kayak misalnya lukanya di bagian tangan, misalnya ketusuk tangan gitu, kita gini-gini, nggak mau, aku nggak mau, tolong please help me, mau sembuh, aduh nggak mau. Tandanya itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan menutup mata, tangannya kita jauhin, kita nggak ngapa-ngapain karena fokus teriak-teriakan aja. Gak sadar kalau luka di tangan ini harus disembuh. Akhirnya yang terjadi apa? Lukanya mah nggak kering, darahnya bercucuran, laler pada deketin, datang, sehingga menjadi tambah bonyok, bernanah, dan lain sebagainya. Bahkan bisa ada kemungkinan diamputasi. Karena apa? Karena menolak, nggak mau merasakan sakitnya, maunya cepet-cepet pulih, padahal nggak melakukan ikhtiar apa-apa. Nah sama, luka di mental, luka di batin juga seperti itu. Salah satu cara utama yang paling penting untuk dilakukan adalah terima dulu. Oke, ya, aku ini adalah seseorang yang sangat terluka. Ada sebuah rasa sakit yang luar biasa yang aku rasakan, maka sangat wajar dan sangat normal kalau aku terus-menerus menangis, kalau setiap hari aku tidak pernah berhenti bersedih hati, merasa sesak, meneteskan air mata, marah-marah, overthinking, trauma, negative thinking, tidak percaya lagi. Memang wajar aku melakukan itu semua. Yuk, aku terima rasa ini, aku terima kesedihan dan penderitaan ini. Silahkan masuk ke dalam jiwaku, tapi ya Allah, bimbing aku, ya Tuhan bimbing aku karena aku ingin sembuh. Ya, step pertamanya tuh harus begitu. Diterima dulu, dibiarkan dulu setiap rasanya masuk ke dalam diri kita, ya, tapi dibawa dalam doa. Supaya semesta ini, supaya Allah, supaya Tuhan membantu kita merawat luka-luka ini sampai sembuh. Itu salah satu caranya. Ada berbagai macam cara-cara yang sangat detail, dan insya Allah akan efektif kalau teman-teman konsisten dan fokus pada saat sesi langsung one-on-one sama Mimi atau ikutan webinarnya setiap minggu, untuk teman-teman bisa mendapatkan kepulihan, kebahagiaan kembali, sehingga bisa kembali berfungsi maksimal sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bos mungkin, karyawan mungkin, dan lain sebagainya. Nanti
cara-cara detail pulih inilah yang akan kita bahas di sesi one-on-one langsung sama Mimi atau di webinar mingguan yang Mimi selalu adakan ya, untuk kepulihan mental kita sebagai ibu rumah tangga dalam menghadapi ujian rumah tangga yang berat. Kalau teman-teman mau ikutan, boleh langsung hubungin admin Mimi di link bio ya. Semangat teman-teman, gak usah takut, gak usah merasa gila, gak usah merasa gak sehat. Teman-teman bisa kembali pulih, bisa kembali bahagia, yang penting ada keinginannya. Oke, sayang Mimi, I love you.